SAMR menyebut Nvidia diduga melanggar komitmen yang dibuat saat mengakuisisi perusahaan desain chip Israel, Mellanox Technology pada tahun 2020. Hingga kini Nvidia belum memberikan tanggapan resmi atas temuan regulator. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Regulator pasar China mengumumkan hasil penyelidikan awal terhadap Nvidia atas dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Langkah ini menjadi pukulan terbaru bagi raksasa chip Amerika Serikat yang saat ini berada di garis depan teknologi kecerdasan buatan. Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar atau State Administration for Market Regulator yang disingkat SAMR menyatakan penyelidikan sudah dimulai sejak Desember tahun lalu. Investigasi ini secara luas dipandang sebagai balasan atas pembatasan ekspor chip canggih oleh Amerika Serikat ke China. SAMR menyebut Nvidia diduga melanggar komitmen yang dibuat saat mengakuisisi perusahaan desain chip Israel, Mellanox Technology pada tahun 2020. Hingga kini Nvidia belum memberikan tanggapan resmi atas temuan regulator. Di bawah hukum anti monopoli China, perusahaan dapat dikenakan denda sebesar 1 hingga 10% dari total penjualan tahunan sebelumnya. Laporan tahunan Nvidia menyebut pendapatan dari China mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau 13% dari penjualan global. Penyelidikan ini muncul di saat Amerika Serikat dan China menggelar pembicaraan dagang di Madrid dengan chip AI menjadi agenda utama. Nvidia sebagai produsen chip AI terbesar dunia berada di pusaran persaingan teknologi antar kedua negara. Otoritas China bahkan telah memanggil perusahaan seperti Tencent dan ByteDance untuk diminta penjelasan terkait pembelian chip Nvidia H20. Regulator juga menyatakan kekhawatiran terhadap risiko keamanan data dan meminta klarifikasi langsung dari Nvidia. Berbagai sumber, IDX Channel. Tencent Holdings Ltd memulai langkah besar di pasar keuangan internasional. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Tencent menawarkan penjualan obligasi untuk menghadapi persaingan AI global. Tencent Holdings Ltd memasarkan penjualan obligasi pertamanya dalam 4 tahun terakhir. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi persaingan teknologi kecerdasan buatan yang kian ketat. Raksasa internet asal Tiongkok ini berencana menjual obligasi denominasi yuan dengan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun di luar negeri. Kupon obligasi diperkirakan berada di kisaran 2,6%, 3%, dan 3,6%. Jika berhasil, penawaran ini akan menjadi obligasi dimsum pertama Tencent dan menambah total obligasi yang telah beredar sebesar 17,75 miliar dolar Amerika. Saat ini Tencent memiliki obligasi senilai 1 miliar dolar Amerika yang jatuh tempo Januari 2026 dan 500 juta dolar Amerika jatuh tempo April 2026. Pendapatan dari obligasi tanpa jaminan ini rencananya akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan. Penawaran tersebut sekaligus mencerminkan meningkatnya aktivitas penggalangan dana di sektor teknologi Tiongkok. Bloomberg Intelligence memproyeksikan belanja modal perusahaan internet besar Tiongkok mencapai 32 miliar dolar Amerika pada 2025, naik lebih dari 2 kali lipat dari 13 miliar pada 2023. Pesaing Tencent seperti Alibaba dan Baidu sudah mengumpulkan dana melalui obligasi, serta Meituan yang tengah mempertimbangkan penjualan obligasi dimsum. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi yang menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemilik majalah Rolling Stone, Billboard, dan Variety menggugat Google atas dugaan penggunaan konten jurnalistik mereka tanpa izin dalam fitur ringkasan AI. Gugatan ini menjadi langkah hukum pertama dari penerbit besar Amerika Serikat terhadap Google terkait layanan AI Overviews.
Penske Media, konglomerat media yang dipimpin Jay Penske, menilai Google merugikan penerbit dengan menampilkan artikel mereka sebagai ringkasan AI di bagian atas pencarian. Kondisi itu disebut mengurangi lalu lintas ke situs web dan menekan pendapatan iklan serta langganan. Penske menegaskan tanpa posisi dominan Google seharusnya perusahaan membayar penerbit untuk penggunaan karya jurnalistik mereka. Dalam gugatan tersebut, Penske mengklaim sekitar 20% pencarian Google yang mengarah ke situsnya kini menampilkan AI overviews. Angka ini diperkirakan akan meningkat seiring ekspansi layanan tersebut dengan dampak langsung pada pendapatan afiliasi yang turun sepertiga sejak akhir 2024. Selain Penske, perusahaan pendidikan online Chegg juga telah menggugat Google atas tuduhan serupa sebelumnya. Adapun Google membantah tudingan tersebut dan menyatakan AI overviews justru meningkatkan manfaat pencarian bagi pengguna. Menurut perusahaan, fitur ini menciptakan peluang baru bagi konten untuk ditemukan dan mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke situs penerbit. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pemerintahan Trump memerintahkan Delta Airlines dan Aeromexico mengakhiri usaha patungan mereka sebelum 1 Januari 2026. Keputusan ini dianggap perlu untuk mengatasi dampak anti persaingan di pasar penerbangan Amerika Serikat dan Mexico City. Departemen Perhubungan Amerika Serikat resmi memerintahkan penghentian usaha patungan Delta Airlines dan Aeromexico yang telah berlangsung selama hampir 9 tahun. Washington menyatakan pengakhiran aliansi tersebut diperlukan karena memberikan keuntungan tidak adil bagi kedua maskapai di pasar Amerika Serikat dan Mexico City. Kedua maskapai saat ini melayani sekitar 60% penerbangan penumpang dari Bandara Mexico City ke Amerika Serikat. Namun pemerintah Amerika Serikat menilai kondisi itu menimbulkan risiko tarif lebih tinggi dan berkurangnya kapasitas penerbangan. Delta mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan tersebut dan menilai akan terjadi kerugian besar bagi pekerja, komunitas dan konsumen yang bepergian antara Amerika Serikat dan Meksiko. Aeromexico juga menyesalkan langkah ini, namun menegaskan perjanjian codeshare dan program frequent flyer akan tetap berlaku. Delta sebelumnya menyatakan bahwa usaha patungan ini telah menciptakan hampir 4.000 lapangan kerja dan menyumbang lebih dari 310 juta dolar Amerika untuk produk domestik bruto Amerika Serikat. Maskapai itu memperingatkan manfaat konsumen senilai hingga 800 juta dolar Amerika setiap tahun dapat hilang jika aliansi dihentikan. Departemen Perhubungan Amerika Serikat menyatakan keputusan ini juga dipengaruhi intervensi pemerintah Meksiko yang memangkas slot penerbangan dan memaksa maskapai kargo pindah operasi di Mexico City. Menteri Perhubungan Cynthia Fee menegaskan bahwa distorsi pasar tersebut telah merugikan persaingan dan memberikan keuntungan bagi Aeromexico. Berbagi sumber, IDX Channel. Induk perusahaan Google, Alphabet, berhasil mencapai kapitalisasi pasar 3 triliun dolar Amerika pada 15 September 2025. Google menjadi perusahaan teknologi keempat yang menembus angka tersebut setelah Apple, Microsoft, dan Nvidia. Alphabet resmi menjadi perusahaan keempat di dunia yang tembus kapitalisasi pasar 3 triliun dolar Amerika pada 15 September 2025. Google bergabung dengan Apple, Microsoft, dan Nvidia yang lebih dulu mencapai angka tersebut, meski Nvidia kini sudah menyentuh 4 triliun dolar Amerika berkat kemajuan chip AI. Kenaikan saham Google terjadi setelah perusahaan terhindar dari konsekuensi terburuk dalam persidangan anti monopoli. Hakim Amit Mehta memutuskan Google tidak perlu menjual mesin perambahnya, Chrome. Google saat ini juga menjadi pemain kunci dalam persaingan AI melalui model Gemini dan chatbot-nya. Perusahaan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam bisnis cloud serupa dengan Microsoft dan Amazon sehingga menjadi pilihan bagi pelanggan yang memerlukan layanan AI dan cloud. Analis Citi Ronald Joshi menilai putusan hakim memberikan pedoman operasional yang lebih jelas bagi Google.
Ia menyebut produk integrasi serta adopsi Gemini terus berkembang di seluruh produk Google dan memberikan keunggulan dengan 15 produk yang memiliki lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan. Meskipun demikian, Google tetap menghadapi persaingan ketat dari perusahaan AI baru seperti OpenAI, Anthropic, dan Perplexity. Di selain Google juga belum sepenuhnya terbebas dari masalah regulasi karena masih berhadapan dengan gugatan anti monopoli periklanan daring serta penyelidikan Komisi Perdagangan Federal terhadap praktik bisnis iklan. Berbagi sumber, IDX Channel.